perempuan kejahatan pada wartawan. Sejak saya lahir kalau mereka bersahabat. Tokoh yang lama itu selalu sederhana. Apa ini? Ini bukan berjuang untuk negara. Saya tidak berjuang untuk korupsi atau orang yang kita ingin. Seperti ini ya. Iya, saya juga. Sigit Haryo Yudanto, Bambang Mojo, Siti Hedianti Heriadi, Utomo Mandala Putra, dan Siti Utami Endang Adiningsih. Jenderal Besar HM Soeharto telah menapaki perjalanan panjang di dalam karir militer dan politiknya. Di kemiliteran, Pak Harto memulainya dari pangkat sersan tentara Kenil, kemudian komandan beta, dengan pangkat mayor dan komandan batalion pangkat letnan kolonel. Salah Pak, ini terima kasih ya. Tahun 1949, ia berhasil memimpin pasukan yang merebut kembali kota Yogyakarta dari tangan penjajah Belanda saat itu. Penuh rasa duka yang amat dalam. Pada hari ini, kita semua, seluruh rakyat Indonesia, berkabung atas wafatnya Jenderal Besar TNI Purnawirawan Haji Muhammad Soeharto, Presiden Republik Indonesia kedua. Almarhum telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2008, pukul 13.10 waktu Indonesia Barat, di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta. Kita telah kehilangan salah seorang putra terbaik bangsa, seorang pejuang setia, prajurit sejati, dan seorang negarawan terhormat. Kita hadir di sini, di pemakaman keluarga Astana Giribangun, Karanganyar, untuk memberikan penghormatan terakhir melalui upacara kenegaraan. Upacara ini kita selenggarakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan dari negara dan pemerintah atas jasa, dharma bakti, serta pengabdian almarhum kepada negara dan bangsa semasa hidupnya. Kita sama-sama mengetahui almarhum yang dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921 sepanjang hayatnya diabdikan untuk bangsa dan negara. Almarhum telah menapaki perjalanan panjang di dalam karier militer, politik, dan pemerintahan. Sejarah mencatat ketika terjadi revolusi fisik pada tahun 1945-1949, almarhum aktif berjuang mengusir penjajah untuk menegakkan dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara yang masih berusia muda. Sejarah juga mencatat sebuah perjuangan yang paling monumental, yaitu ketika almarhum bersama para pejuang lainnya melakukan serangan umum 1 Maret tahun 1949 dan berhasil menduduki kota Yogyakarta. Peristiwa penting itu memberikan bobot dan kekuatan tersendiri pada diplomasi kita yang berujung pada pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Pasca revolusi fisik, yaitu pada tahun 1962, ketika bangsa ini tengah memperjuangkan pembebasan Irian Barat, almarhum kembali memenuhi panggilan negara untuk menunaikan tugas mulia sebagai Panglima Komando Mandala. Sejarah pun telah mengabadikan peristiwa besar itu sebagai paduan dari upaya diplomasi dan militer yang berhasil. Pada tahun 1965, ketika bangsa kita kembali diuji oleh peristiwa G30 PKI, almarhum kembali tampil mengemban tugas
untuk menyelamatkan keutuhan negara, keutuhan bangsa, serta melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban. Pada masa pemerintahan almarhum, yaitu sejak diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968, almarhum secara gigih memimpin pembangunan nasional yang bertumpu pada trilogi pembangunan, yaitu stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Sejumlah prestasi dan keberhasilan telah dicapai oleh pemerintahan yang almarhum pimpin, yang pada hakikatnya mengantarkan bangsa Indonesia setapak demi setapak menjadi bangsa yang makin maju dan makin sejahtera. Hadirin yang saya muliakan, dengan jujur dan hati yang bersih, kita patut mengakui begitu banyak jasa yang telah almarhum berikan pada bangsa dan negara. Namun kita juga menyadari bahwa sebagai manusia biasa dan juga layaknya seorang pemimpin, almarhum tentulah tidak luput dari kehilafan dan kekurangan. Tidak ada manusia, umat hamba Allah yang sempurna di dunia ini. Untuk itu, marilah kita sebagai bangsa yang berjiwa besar dengan tulus mengucapkan terima kasih serta memberikan penghormatan dan penghargaan yang tinggi atas dharma bakti dan pengabdian almarhum pada bangsa dan negara. Pada kesempatan yang penting ini, saya juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mendoakan almarhum. Semoga ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan perjuangan, pengorbanan, dan amal ibadahnya. Kepada keluarga almarhum yang ditinggalkan, kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ketabahan dan kesabaran, serta dapat menerima keberian almarhum dengan ikhlas dan tawakal. Akhirnya, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lepas kepergian almarhum menghadap Sang Khalik dengan tenang. Marilah pula kita panjatkan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadahnya dan mengampuni segala dosa-dosanya. Selamat jalan Bapak Pembangunan. Semoga berada dengan tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Kamu semua, tidak ada yang lebih tahu daripada